Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Syahnam dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas A semester 2. Video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dan Ilmu Budaya Dasar. Di video ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang alam semesta dan tata surya. Yang pertama, ada teori terbentuknya alam semesta. Alam semesta yang kita ketahui sekarang ini awal mulanya berasal dari gas yang berserakan secara teratur di angkasa, kemudian menjadi kabut, menjadi kumpulan kosmos-kosmos. Menurut Big Bang teori ini dikembangkan oleh Georges Lemaitre. Teori ini menyatakan bahwa adanya massa yang sangat besar dan mempunyai massa jenis yang sangat besar. Karena adanya reaksi inti kemudian meledak dengan hebat. Massa tersebut mengembang dengan cepat menjauhi pusat ledakan. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 47, yang artinya, langit kami bangun dengan kekuasaan dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Yang kedua, bagian alam semesta dan tata surya. Bagian alam semesta dan tata surya yaitu yang pertama, galaksi. Galaksi adalah kumpulan bintang yang jumlahnya miliaran dan terdapat di alam semesta. Yang kedua, matahari. Matahari merupakan pusat dari tata surya dan anggota tata surya yang paling besar. Pada pusat matahari suhunya mencapai jutaan derajat Celcius. Kulit matahari suhunya mencapai lebih dari 6.000 derajat Celcius dan memancarkan hampir semua cahaya. Matahari merupakan lapisan dari beberapa macam gas dengan tekanan dan temperatur yang sangat tinggi. Yang ketiga, planet Merkurius. Merkurius merupakan planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Merkurius tidak mempunyai satelit atau bulan dan tidak mempunyai hawa. Yang keempat, planet Venus. Planet ini diliputi awan tebal yang mungkin terjadi dari karbon dioksida, tetapi tidak mengandung uap, air, dan oksigen. Juga planet ini tidak mempunyai satelit. Yang kelima, bumi. Bumi menempati ukuran ketiga terdekat dengan matahari. Ukuran besarnya hampir sama dengan Venus dan bergaris tengah 12.640 km. Jarak antara bumi dan matahari adalah 149 juta kilometer. Bumi mempunyai atmosfer dan mempunyai sebuah satelit yaitu bulan. Bumi mengadakan revolusi selama 365 hari. Yang keenam, planet Mars. Planet ini berwarna kemerah-merahan yang diduga tanahnya mengandung banyak besi oksigen, hingga kalau oksigen masih ada jumlahnya sangat sedikit. Yang ketujuh, planet Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar berdasarkan analisis spektroskopis. Planet ini mengandung gas metana dan amoniak banyak, serta mengandung gas hidrogen. Albedonya 0,44. Jupiter mempunyai kurang lebih 14 satelit. Yang kedelapan, planet Saturnus. Planet ini berupa gas yang terdiri dari metana dan amoniak dengan suhu rata-rata 103 derajat Celcius. Saturnus mempunyai 10 satelit dan antaranya yang terbesar disebut Titan. Yang lain disebut Phoebe yang bergerak melawan arah dengan 9 satelit lainnya, yang menunjukkan bahwa Phoebe bukan anak kandungnya. Yang kesembilan, planet Uranus. Uranus memiliki 5 satelit, berbeda dengan planet yang lain. Uranus arah gerak rotasinya dari timur ke barat. Yang ke-10, planet Neptunus. Neptunus mempunyai 2 satelit. Satu di antaranya disebut Triton. Satelit Triton beredar berlawanan arah dengan gerak rotasi Neptunus. Ke-11 ada planetoida atau asteroida. Benda langit ini ditemukan pada tahun 1801 oleh Piazzi, seorang astronom Italia, melalui observasi dengan teleskop. Benda-benda ini mengorbit mengelilingi matahari pada jarak antara Mars dan Jupiter. Yang ke-12 ada komet atau bintang berekor. Komet adalah kumpulan bongkah-bongkah batu yang diselubungi kabut gas. Dibandingkan planet, komet mempunyai lintasan yang lebih lonjong dan tidak selalu terletak pada bidang ekliptika.
Yang ke-13 ada meteor. Meteor bukan anggota bintang karena meteor merupakan anggota tata surya. Meteor berupa batu-batu kecil yang berdiameter antara 0,2 sampai 0,5 dan massanya tidak lebih dari 1 gram. Yang ke-14 ada satelit. Satelit merupakan pengiring planet. Satelit beredar mengelilingi planet dan bersama-sama mengelilingi matahari. Selanjutnya yang ketiga ada teori evolusi. Teori evolusi telah memberikan arti bahwa dunia ini tidak statis, tetapi akan selalu berubah. Charles Darwin adalah orang yang mengemukakan teori evolusi sebagaimana yang diyakini dewasa ini. Darwin muda sangat takjub dengan beragam spesies makhluk hidup, terutama jenis-jenis burung Fitz di Kepulauan Galapagos. Ia menyangka bahwa variasi paruh pada burung-burung tersebut akibat adaptasi dari habitat. Ia menduga bahwa asal-usul kehidupan dan spesies berdasar pada adaptasi terhadap lingkungan. Ia menyatakan bahwa spesies makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama dan menjadi berbeda satu sama lain akibat kondisi alam. Dalam perjalanan berikutnya, seorang ahli botani Australia, Gregor Mendel, menemukan hukum penurunan sifat pada tahun 1865 yang akhirnya merupakan awal kelahiran ilmu genetika. Beberapa waktu kemudian ditemukan struktur gen dan kromosom dan struktur molekul DNA di tahun 1950. Penemuan ini telah menjatuhkan teori evolusi, namun beberapa kelompok terus berupaya merevisi, memperbarui, dan mengangkatnya pada kedudukan ilmiah. Yang keempat ada kebohongan teori evolusi. Sejak langkah awal teori evolusi telah gagal. Hal ini didukung dengan sejumlah bukti sebagai berikut. Yang pertama, evolusionis tidak mampu menjelaskan proses pembentukan satu protein pun. Yang kedua, evolusi hanya sebuah kepercayaan karena evolusionis tidak mempunyai bukti satupun untuk cerita mereka. Yang ketiga, banyak spesies di bumi ini yang mirip satu sama lain. Misalnya jenis-jenis serangga, kucing dengan kuda, namun ini tidak menjadi perhatian serius dibanding kemiripan manusia dengan kera. Yang keempat, ditemukan fosil manusia Piltdown di mana tulang rahan yang mirip kera sedangkan gigi dan tengkoraknya mirip manusia di tahun 1912. Ternyata setelah melalui serangkaian penelitian untuk menguji kebenaran fosil tersebut, hasilnya adalah bahwa fosil Piltdown itu palsu. Ini dipublikasikan oleh Weiner di tahun 1953. Tengkorak tersebut milik manusia yang berusia 500 tahun dan tulang rahannya milik kera yang berusaha mati. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.